Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Hendrik Pandupaksi, SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Eka Dewa Ariza, NIM 123, perwakilan dari kelompok 1, akan memimpin jalannya diskusi kita pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu Manis Dwi Sulistiawati, NIM 134 sebagai pemateri, dan Sania Prameswari, NIM 152 sebagai notulis. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok 1 oleh Saudara Manis, yang akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Susunan acara pada diskusi kita hari ini diantaranya yang pertama pembukaan, lalu penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya persilahkan kepada Saudari Manis untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Oja. Sebentar ya teman-teman, saya mau share screen dulu. Apakah PPT saya sudah terlihat, teman-teman? Baik, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila mungkin untuk kamera saya matikan saja ya, karena tidak enak dipandang mungkin. Baik, saya mulai. Iya, Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Manis Dwi Sulistiawati, NIM 134 dari kelas 2022D akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya kita membahas pendahuluan dulu. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, namun juga filsafat negara dan filsafat bangsa. Filsafat sendiri memiliki makna yang sangat abstrak, yaitu cinta akan kebijaksanaan. Kemudian berkembang menjadi sangat luas, mulai dari hal-hal yang sangat teoritis sampai ke hal-hal yang teknis. Pada kesempatan kali ini, masalah yang dibahas yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, pokok-pokok pikiran dalam Pancasila, pengertian nilai moral dan norma, serta Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Yang pertama, yakni ada Pancasila sebagai sistem filsafat. Dari segi etimologi, yaitu ilmu asal-usul kata, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti bijaksana. Dapat diartikan cinta akan kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan di sini memiliki makna terkait harus secara bersungguh-sungguh berusaha untuk menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab untuk membahagiakan orang yang dicintai. Nah, kalau dikaitkan dengan bangsa berarti kita harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab untuk membahagiakan, membanggakan negara kita. Yang kedua, filsafat berkaitan dengan kegiatan berpikir, sehingga filsafat tidak lepas dari kegiatan berpikir yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh.
Menurut Noto Nugroho tahun 1971, Pancasila sebagai hasil pemikiran filosofis bangsa Indonesia memiliki kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Yang dimaksud kebenaran Pancasila secara ilmiah di sini dilihat dari susunan sila-sila Pancasila. Urutan Pancasila yang menempatkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dan diikuti oleh sila-sila selanjutnya yang telah sesuai dengan hukum kausalitas, yaitu sebab akibat. Yang dimana kalau dijabarkan, maka Tuhan menjadi penyebab dari keberadaan alam dengan segala isinya, termasuk manusia. Alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, termasuk manusia. Jadi keberadaan manusia tentu setelah Tuhan. Setelah ada manusia, hakikat sila kedua ada persatuan karena manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian, maka membutuhkan kehadiran dan hidup bersama orang lain. Oleh karena itu muncul kebutuhan akan persatuan. Setelah persatuan antar berbagai individu, maka muncullah keluarga atau masyarakat. Di dalam suatu negara, untuk memenuhi kebutuhan bersama, perlu dilakukan musyawarah dalam menjaga dan memenuhi keadilan. Dengan musyawarah, masing-masing pribadi didengar apresiasinya dan pendapatnya, kemudian diputuskan secara bersama. Dalam musyawarah diharapkan ada saling pemahaman akan adanya perbedaan, tetapi sekaligus juga ada pemahaman. Kebersamaan akan mendapatkan kemanfaatan dan besar terhadap dalam kondisi masyarakat yang beragam. Meskipun kurang sesuai dengan keinginan, maka sudah seharusnya kita berkomitmen. Yang kedua adalah kebenaran Pancasila secara filosofis. Dilihat dari hakikat sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Merupakan 5 nilai kebutuhan dan didambakan oleh semua manusia karena bersumber dari kodrat manusia dan sekaligus merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga ada kebenaran Pancasila secara religius, dilihat dari nilai-nilai Pancasila yang diajarkan oleh agama-agama di Indonesia. Jadi meskipun sila yang mulai sila kedua hingga sila kelima yang dimana diatur sesuai dengan nilai agama masing-masing pribadi. Nah, untuk yang disajikan diagram hierarki piramida Pancasila yang dimana ketuhanan yang Maha Esa menjiwai sila-sila selanjutnya. Susunannya bentuk piramid dari kesatuan Pancasila, bahwa sila yang pertama dan seterusnya, tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar dan tiap-tiap sila berikutnya merupakan penjelmaan atau sila yang pertama merupakan dasar umum, dasar yang tersebar lingkungannya dan sila kelima adalah yang paling khusus, jadi lingkungannya yang paling terbatas. Sehingga sila-sila Pancasila itu dapat digambarkan sebagai kesatuan yang berbentuk sebagai suatu bangunan bertingkat yang tingkatnya semakin meninggi, semakin menjadi kurang luas. Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran dalam Pancasila. Yang pertama, bidang ontologi, yang dimana bidang ontologi ini merupakan bidang yang membicarakan hakikat yang ada atau keberadaan dari segala sesuatu, termasuk di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Pancasila mengandung asas dan nilai ontologi yang dimana pada yang pertama, Tuhan yang Maha Esa merupakan Maha Sumber. Yang dua, kebenaran alam semesta sebagai ada tak terbatas. Yang ketiga, eksistensi manusia sebagai makhluk monopluralis dan sekaligus monodualis. Yang ketiga,
fungsi tendi dan tata budaya perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia sebagai makhluk yang unggul, serta yang kelima eksistensi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat sebagai puncak prestasi perjuangan bangsa Indonesia tidak lepas dari rahmat Tuhan sebagai causa prima. Yang kedua ada bidang epistemolog, di mana epistemolog merupakan cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu. Pancasila mempunyai konsep tentang ilmu sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai maha sumber ilmu pengetahuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan berbagai potensi yang unik dan tinggi. Yang kedua, secara teoritis teknis, sumber pengetahuan dibagi menjadi A. Sumber primer, yang merupakan sumber yang orisinil yang diperoleh melalui pemahaman dan penghayatan terhadap alam lingkungan dengan segala dinamika dan perubahannya. Yang kedua ada sumber sekunder, merupakan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang sudah ada atau berkembang, kepustakaan, dokumentasi. Yang ketiga ada sumber tersier, ialah cendekiawan, ilmuwan, ahli, narasumber, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan telah diakui otoritasnya dalam bidangnya masing-masing. Yang ketiga ada wujud dan tingkat pengetahuan dibedakan secara hierarki. Yang pertama ada pengetahuan indera, yang diperoleh melalui pengalaman. Yang kedua ada pengetahuan ilmiah, yang disebut ilmu merupakan gabungan pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Yang ketiga ada pengetahuan filosofis, yang merupakan hasil pemikiran secara mendalam, mendasar, dan menyeluruh tentang segala sesuatu yang dipikirkan atas dasar ontologi tertentu. Yang keempat, pengetahuan religius, yaitu pengetahuan didasarkan atas wahyu dan diterima dengan keyakinan. Yang keempat ada ilmu yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Yang kelima ada kodrat manusia dengan potensi unik secara psikologis. Yang ketiga ada bidang aksiologis, yang merupakan cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakiki manusia. Pokok-pokok aksiologis yang disarikan ada 4 poin. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan kebijaksanaan menciptakan. Yang kedua, ada manusia dapat membedakan secara hierarki sumber-sumber nilai. Yang ketiga, ada nilai dalam kesadaran manusia dan perwujudan dalam realita. Yang keempat, ada manusia dengan potensi dan kodratnya. Yang selanjutnya ada pengertian nilai, moral, dan norma. Nilai adalah suatu yang didambakan, diinginkan, ataupun diidealkan. Nilai atau sesuatu yang diidealkan masyarakat dijabarkan dalam norma atau aturan-aturan untuk mengatur perilaku anggotanya. Yang ketiga ada perilaku atas pelaksanaan maupun pelanggaran norma, itulah yang akan menentukan moralitas atau nilai diri orang tersebut. Jadi nilai, moral, dan norma ini tidak bisa dipisahkan ya, karena nilai itu apa yang diidealkan, dan untuk mencapai keidealan itu diperlukan norma atau aturan-aturan untuk mengatur perilaku anggotanya sesuai dengan nilai yang dikriteriakan, dan apa yang nilai yang bagus tersebut dan apa yang bagus dan apa yang tidak bagus pada diri tersebut yang menjadi moralitas orang tersebut. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya. Ada yang pertama sebagai nilai dasar, sila-sila Pancasila hanya memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakannya dan bagaimana negara harus dijalankan. Yang kedua, sebagai nilai instrumental dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia
1945 mengatur bagaimana negara Indonesia harus dijalankan, yang ketiga ada sebagai nilai praksis pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negaranya. Nah, ketika Pancasila dijadikan sebagai nilai dasar itu, Pancasila hanya memberikan gambaran apa yang ingin dicita-citakan bangsanya. Nah, untuk mencapai nilai dasar tersebut diciptakanlah nilai instrumental pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana untuk menjalankan isinya itu menjalankan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, dalam mewujudkan tersebut ada nilai praksis yang dimana kegiatan kita sehari-hari yang harus seperti apa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Untuk selanjutnya kita langsung saja menuju refleksi. Yang pertama ada beberapa soal yang mungkin bisa kita jawab bersama ya teman-teman. Yang pertama, apa yang akan terjadi dalam kehidupan jika ada filsafat dalam arti pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh? Menurut teman-teman nih, apa sih pendapat kalian? Ada yang ingin berpendapat mungkin? Mungkin kalau menurut saya ya, filsafat kalau tidak ada filsafat itu apa? Kayak dunia ini tidak terarah. Ngerti nggak sih, Rek? Kehidupan ini tuh jadinya itu berantakan karena kan persatuan dan kesatuan itu menjadi lemah ya, kan gak ada patokannya, gak ada patokan untuk apa yang harus dilakukan. Jadi begitu. Mungkin ada yang berpendapat lain. Apa lanjut saja ke pertanyaan yang kedua? Lanjut aja ya yang kedua ya. Apakah yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Kalau menurut kalian, bisa nggak sih Indonesia ini tanpa Pancasila? Mungkin bisa langsung. Ya, itu tadi siapa ya, Mbak Ita ya? Kalau menurut Mbak Ita, kenapa sih Indonesia tidak bisa tanpa Pancasila? Kan udah, ya, saya ingin berpendapat. Kan kita tahu kalau Pancasila itu kan dasar negara kita. Kalau kita nggak punya dasar negara, ya pasti negara kita akan kacau, berantakan, terus konflik ada di mana-mana, sering terjadi perpecahan lah intinya. Menurut saya gitu. Nah, benar banget. Apalagi kan yang udah tak sampaikan tadi kan Pancasila ini dijadikan nilai dasar. Nah, yang dimana nilai dasar ini yang berisi kan cita-cita bangsa. Jadi kalau nggak ada Pancasila, apa yang ingin dicapai sama negara, apa yang dicita-citakan sama negara, kalau nggak ada cita-cita kan kayak nggak ada tujuan gitu. Mungkin bisa lanjut yang ketiga ya teman-teman. Apakah yang terjadi jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama? Menurut kalian gimana? Mungkin ada Mbak Renata yang bisa menyampaikan, Mas Gilang. Iya. Aku ingin berpendapat. Menurut saya ya bakalan amburadul, maksudnya bakalan kacau karena masyarakat itu bakal seenaknya sendiri, nggak ada patokannya, maksudnya nggak ada aturan yang ditaati gitu. Jadi
seenaknya sendiri. Jadi bakalan banyak keributan dan kekacauan. Ya itu menurut saya. Terima kasih, mungkin teman-teman ada pendapat lain. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan. Benar banget sih kalau kata Mbak Renata tadi, kan nilai juga nilai kan yang diidealkan. Nah, untuk mengidealkan itu kan ada norma-norma yang harus ditaati gitu. Lanjut ya yang poin keempat. Apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara tidak ada norma? Nah, ini yang tadi tak singgung sedikit ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu tentang jawabannya. Kalau nggak ada tak lanjut ya, Rek. Ada siapa? Kalau menurut saya sih, kalau misal kita nggak punya norma gitu ya, kita nggak nggak ada bedanya sama binatang. Binatang kan juga nggak ada norma kan. Nah, untuk membedakan manusia dengan binatang itu manusia punya norma atau aturan yang mengikat dirinya dan masyarakat, sedangkan binatang kan nggak punya gitu, kayak hidup semaunya dia, kayak ya semaunya dia aja gitu. Kalau manusia kan ada aturannya gitu, hidup masyarakat itu gimana, hidup kayak berkomunikasi sama lawan jenisnya, lawan jenis sama antar sesama manusia itu baiknya gimana, kan juga itu ada aturannya sih dalam norma. Kalau menurut saya itu. Baik, terima kasih Mbak Emma. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat. Karena norma ini kan artinya aturan-aturan yang harus kita taati ya. Jadinya kalau nggak ada norma, kita hidupnya jadi seenaknya sendiri-sendiri dong. Mungkin itu sih. Ada yang ingin berpendapat? Atau kita lanjut ke langsung tanya jawab aja kah Mbak Ocha? Ya, kalau sudah tidak ada yang berpendapat, langsung ke tanya jawab aja. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanya. Terima kasih atas penyampaian materinya. Memasuki sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, silakan Kak Tria. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Trianiska dengan NIM 154. Mohon izin bertanya, bagaimana peranan Pancasila sebagai sistem filsafat di era saat ini dan faktor apa saja yang menghambat penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Gimana Kak Manis? Langsung dijawab atau ditampung dulu? Mohon maaf ya, boleh diulangi nggak Mbak Tria? Oh, boleh diulang Kak Tria. Baik. Bagaimana peranan Pancasila sebagai sistem filsafat di era saat ini dan faktor apa saja yang menghambat penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang ditanyakan Kak Tria tadi, faktor penghambat sama apa peran Pancasila sebagai maksud dari sistem filsafat dalam peran Pancasila saat ini gitu kah? Iya. Ya, sebentar ya, ditampung dulu ya.
Ya silakan Mas Gilang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Satya Panjali dari NIM 135. Ini sebelum masuk ke pertanyaannya, saya tertarik dengan refleksi tadi yang nomor 1 ya, tentang apa tadi, pentingnya filsafat kalau nggak salah. Ya ini kalau menurut pendapat saya saja ya, ini ya disclaimer pendapat saya saja. Kita lihat dari banyaknya ahli filsafat pada abad ke-19 seperti Aristoteles. Dia kan membahas tentang filsafat alam, astronomi, kedokteran, dan fisika. Yang sekarang itu menjadi dasar dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Jadi kan kalau filsafat itu tidak ada, mungkin tidak ada kayak handphone atau tidak ada laptop, perkembangan iptek itu akan sangat lambat menurut saya begitu. Jadi filsafat itu lumayan penting untuk mengkaji dan meneliti pengetahuan umum dan yang berada di masyarakat gitu aja sih. Oke, itu pendapat saya dan kita akan masuk ke pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan saya. Tadi Kak Manis menjelaskan tentang hierarki sila-sila pada Pancasila yang katanya dari sila pertama ke sila kelima itu menjiwai gitu, kayak berkesinambungan antar sila tersebut. Ini aku mau bahas sedikit ya. Misal ada kan sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ya. Misal nih, jika ada orang Indonesia yang tidak mempunyai Tuhan, apakah dia itu sudah gagal menjadi warga Indonesia karena tidak dapat merepresentasikan sila-sila Pancasila tersebut? Kan dia dari sila pertama aja sudah gagal, dia tidak mempunyai Tuhan. Apakah itu ya, gimana? Kayak konsekuensinya gimana untuk orang tersebut? Dan apakah orang tersebut masih pantas untuk menjadi warga Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya ditamu dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin mau menjawab pertanyaan dari Kak Tria dahulu boleh ya? Pancasila sebagai falsafah negara bertujuan sebagai pandangan hidup atau cita-cita bangsa. Jadi, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa mencerminkan rencana yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional sebagai segala sesuatu yang ada. Mungkin untuk bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat itu seperti lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Jadi kan kita kayak kurang mendalami, kurang berpikir secara mendasar, mendalam mengenai apa sih Pancasila tersebut. Kita kurang memahami pengertian dari Pancasila itu sehingga kita itu tidak paham, tidak mengerti. Jadi lunturnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Yang kedua, ada melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Karena kita tidak memahami secara mendalam, jadi kita tidak bisa menghayati nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan untuk yang ketiga mungkin lunturnya kebudayaan dalam negeri karena pengaruh globalisasi. Jadi karena kan kita udah kemasukan gaya kebarat-baratan, ke India-Indiaan dan ke Korea-Koreaan. Jadinya kan kita kayak kurang kurang melestarikan kebudayaan kita sendiri. Mungkin itu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Apakah Kak Tria cukup menjawab pertanyaannya? Dia sudah.
Baik, terima kasih. Terus selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Gilang ya. Kalau kata Mas Gilang kan kalau orang yang gak beragama atau ateis ini itu kan secara gak langsung dia udah melanggar sila pertama. Yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa ini kan sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi kalau dia tidak memiliki agama mungkin itu bentuk kepercayaannya mungkin apa ya? Pasti orang tidak memiliki agama belum tentu dia tidak memiliki kepercayaan tentang apapun gitu. Jadi kalau dirasa melanggar sih sebenarnya mungkin kalau menurut hukum itu melanggar ya. Kalau dirasa secara ideologi kan kayak dia itu pasti memiliki kepercayaannya sendiri. Jadi mungkin bisa untuk selanjutnya memahami sila-sila selanjutnya. Mungkin kalau menurut saya itu. Apa teman-teman ada yang ingin berpendapat lain? Atau ada yang pemikiran nggak sih sama aku? Paham nggak sih, Rek? Kalau menurutku tadi. Ayo teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau yang ingin bertanya. Oke, silakan Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin bertanya ya, Kak. Tidak menanggapi dari yang tadi. Ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Siti Mutaqul Khairah, NIM 121. Saya ingin bertanya, kenapa harus ada perbedaan antara Pancasila sebagai pandangan hidup dengan Pancasila sebagai filsafat negara? Apakah dalam pengimplementasiannya antara keduanya itu akan berbeda di dalam kehidupan nyatanya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja, Kak Manis, bagaimana pertanyaan Kak Ita? Langsung jawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab saja, Kak. Jadi kalau yang pertanyaannya Mbak Ita tadi perbedaan pandangan kayak lebih ke arah perbedaan pandangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sama Pancasila sebagai sistem filsafat gitu Kak. Ya Kak Ita. Ya, Nah, jadi kalau tadi sudah disinggung ya, kalau Pancasila sebagai sistem filsafat itu kan itu kalau Pancasila sebagai sistem filsafat itu kan lebih ke arah tujuan cita-citanya bangsa itu apa. Kalau sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu jadinya itu lebih ke arah pedoman-pedoman apa sih yang harus dilakukan masyarakatnya untuk mencapai cita-cita bangsa tadi. Apakah sudah menjawab? sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Kak Devi.
Ya, silakan Mbak Devi. Atau mungkin ke Ayu dulu. Silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnia Yordani, NIM 119, izin bertanya. Tadi kan ngomong-ngomong tentang pandangan Pancasila. Nah, itu masih ada nggak sih orang yang nggak percaya sama Pancasila atau menyepelekan Pancasila gitu? Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Kak Manis? Langsung dijawab atau ditanggung dulu? Langsung dijawab saja. Jadi kalau Kak Ayu bertanyanya ada gak sih itu, kalau saya sih gak tahu ya ada apa enggaknya. Mungkin yang mungkin mereka tahu adanya Pancasila tapi lebih ke tidak tidak mengamalkan nilai-nilainya, kurang mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Kalau dirasa dia tidak percaya atau tidaknya kan kita tidak tahu ya, kalau kita tidak mengobservasi orang tersebut apakah dia percaya pada Pancasila atau tidak. Tapi yang sejauh ini sih kalau saya bertemu orang mungkin dia mengakui adanya Pancasila cuman kurang mau memahaminya, kurang mau memahami apa itu Pancasila dan bagaimana apa yang harus kita lakukan sesuai pedoman Pancasila, mungkin seperti itu. Apakah cukup menjawab Mbak Ayu? Mungkin teman-teman yang lain ada yang berpendapat, ada yang pernah bertemu orang yang tidak percaya dengan Pancasila mungkin. Yuk, silakan teman-teman yang punya pendapat lain mungkin. Kalau tidak ada, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak Devi, silahkan bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Nama saya Eka Devi Julian Sinta, NIM 147. Upaya apa yang bisa dilakukan agar masyarakat Indonesia tetap punya nilai-nilai, banyaknya nilai-nilai luar yang masuk saat ini, seperti nilai-nilai Barat? Terima kasih. Seperti nilai-nilai apa Mbak Devi? Kurang jelas suaranya soalnya. Nilai-nilai Barat. Jadi pertanyaannya ini bagaimana cara meningkatkan bagaimana cara menanamkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat biar tidak mengikuti mengikuti gaya kebarat-baratan begitukah? Iya, Barat. Baik, langsung saja saya jawab ya. Kalau menurut saya, kita kan sekarang ini untuk yang anak-anak muda, kita sekarang kan ada kurikulum Merdeka yang dimana itu ada pendidikan Pancasila gak sih yang membahas itu ya. Nah itu kan juga termasuk cara pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai leluhur, nilai-nilai Pancasila kepada anak usia dini, anak SD dari mulai SD, SMP, SMA begitu. Itu kan cara agar menanamkan nilai Pancasila. Nah, untuk
mungkin kalau orang-orang dewasa mungkin bisa dengan diberikan contoh. Kalau diberikan sebuah materi mungkin dia akan merasa, halah saya kan sudah besar, mengapa diajari? Mungkin bisa diberikan contoh-contoh, diberikan pemahaman yang langsung direalisasikan begitu. Dan untuk kebarat-baratan itu saya rasa tidak ada salahnya kalau kayak kebarat-baratan itu masuk. Tapi cuma kitanya sendirinya bangsa yang harus kita sebagai warga negara yang harus mampu menyaring apa yang menurut kita bisa dimasukkan ke diri kita sebagai untuk dapat tetap menjadi warga negara yang sesuai dengan cinta tanah air. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab, Kak Devi? Ya, terima kasih Kak Manis. Ya, Oke, sama-sama. baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja ya. Baik. Mungkin ini bisa saya bacakan untuk kesimpulannya. Apa Mbak Ocha yang Ya, silakan dibacakan. Baik, jadi kesimpulannya, filsafat tidak lepas dari kegiatan berpikir, baik secara mendalam, mendatar, dan menyeluruh. Terdapat piramida hubungan antar sila Pancasila yang dimana memiliki nilai yang saling berkaitan, adapun nilai moral dan norma yang merupakan bentuk upaya menciptakan masyarakat bermoralitas unggul sesuai juga dengan nilai dasar Pancasila dengan maknanya yang mendalam tercipta cita-cita bangsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi presentasi kelompok 1 oleh Saudari Manis Dwi Sulistiawati. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam warahmatullahi